Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, Tuhan yang memberikan rezeki dan memberikan kehidupan pada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang atas izinnya kita pada pagi hari ini dapat kembali hadir dalam kajian tadabbur Al-Quran sebagai acara rutin mingguan yang eh, menjadi program DKM Al-Huriyah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga dan pada para sahabatnya. Insya Allah pada eh, pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan tadabbur Al-Quran, yaitu kita masih akan bersama-sama mentadabburi surah Al-Baqarah ayat sekarang ayat 177 yang tadi sudah dibaca oleh eh, Saudara Hussein ya. Ayat ini sangat sangat penting karena di ayat inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kebaikan. Allah menjelaskan tentang pokok-pokok kebaikan yang menjadikan orang-orang itu benar-benar menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang terjemahannya, Laisal birra, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab suci dan nabi-nabi. Memberikan atau mendermankan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, para musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini poin pentingnya hadirin. Ayat ini menegaskan kepada kita semua ya, adalah bahwa ayat ini menjelaskan tentang hakikat kebajikan. Bahwa hakikat kebajikan itu adalah iman dan amal soleh. Ini penting poinnya. Ya. Hakikat kebajikan itu adalah iman dan amal soleh. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat bir, bukan khair. Ya. Karena bir ini dikatakan di dalam beberapa tafsir, saya kutip dari tafsir Fi Dilalil Quran, bahwa kalimat bir atau kebajikan adalah kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Jadi sering di dalam Al-Quran itu ada kalimat baik itu banyak ya. Albir itu baik juga. Ya.
Al khair itu juga diartikan kebaikan. Ma'ruf juga dikatakan kebaikan. Namun karena bahasa kita ini bahasa yang terbatas, maka kadang-kadang kita mengartikan sama. Tapi intinya memang begitu, bahwa Allah menggunakan kalimat laisal birra, ya, bahwa kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, ya. Tapi kebajikan itu dirinci di bawah itu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang hakikat kebajikan, bahwa hakikat kebajikan itu dua, iman dan amal soleh. Jangan lupa. Dan kebajikan sendiri itu adalah kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Karena itu kebaikan sejati atau kebajikan sejati adalah perasaan dan perbuatan yang dikaitkan dengan aturan Allah SWT. Bukan semata-mata dalam bentuk lahir seperti menghadapkan wajah ke barat dan ke timur. Jadi bukan lahiriah semata, tapi justru kebaikan sejati, kebajikan sejati itu adalah ketika iman yang diwujudkan dalam perasaan yang dalam dan sekaligus diwujudkan dalam perbuatan, tapi perbuatan dan perasaan itu adalah dikaitkan dengan atau dilandasi oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak tafsir terkait dengan kalimat kebajikan itu kan bukan menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, ya. Ini supaya kita paham bahwa inti kebaikan bukan di bentuk lahir ini, tapi justru di nilai perbuatannya, ya. Nah, nanti kita rinci di sini. Dan ayat ini asbabun nuzul masih dikaitkan memang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan para sahabat ketika di Madinah, yang tadinya sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kembali menghadap menghadap sholat itu menghadap ke eh, kiblat Baitullah di Mekah. Dan ini kan sempat menjadi menjadi apa ya? Menjadi tudingan dari orang-orang Yahudi di Madinah bahwa Islam itu agama yang tidak konsisten, agama yang tidak benar. Karena apa? Karena sudah menghadap ke Baitul Maqdis kok pindah menghadap ke ini dari eh, apa namanya? Dari bukan bukan menghadap kepada itu intinya, tetapi makanya ibadah kita ini menghadap kepada kiblat itu adalah merupakan simbol utama. Tapi bukan itu esensinya. Karena itu ayat ini menjelaskan tentang pokok-pokok kebaikan yang harus dipahami dengan benar oleh orang-orang yang beriman, ya. Supaya jangan sampai kita hanya terpengaruh kepada simbol, ya kan? Aja simbolnya, tetapi justru pada esensinya. Nah, apa pokok-pokok kebaikan itu? Nah, saya hari ini hanya mengupas satu ayat ini. Moga-moga kita bisa memahami lebih dalam terkait dengan esensi dari ayat ini, hadirin, ya. Apa pokok-pokok kebajikan itu? Ya. Pokok-pokok kebajikan itu intinya pada dua tadi, yaitu iman dan amal soleh. Pertama adalah man amana billah, yaitu pokok kebaikan pertama itu adalah iman kepada Allah. Ini titik pokok perubahan kehidupan umat manusia dari segala macam ibadah, dari segala penyembahan kepada selain Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada namanya kebaikan. Ya. Kebaikan apapun yang tidak dilandasi dengan iman kepada Allah bukan namanya kebaikan. Ingat itu, ya kan? Jadi bagaimana dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah? Di mata Allah itu bukan kebaikan. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan karena Allah, ya kan? Dia melakukan kebaikan itu bukan karena Allah, tapi pertimbangan yang lain. Jadi mengapa iman kepada Allah ini menjadi titik pokok perubahan, titik pokok dari kebajikan? Karena tanpa iman tidak ada nilainya yang lain, ya kan? Tidak ada nilainya yang lain.
Jadi iman kepada Allah menjadi dasar dari semua kebaikan. Sekecil apapun ketika perbuatan itu dilakukan sebagai wujud imannya kepada Allah, maka itulah yang bernilai kebaikan tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mungkin di mata manusia ya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak. Ada sebuah kisah ketika itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau seandainya ada dua orang, yang satunya beriman, yang satunya kufur kepada Allah. Kedua-duanya dikasih umur 60 tahun. Kemudian yang satunya yang beriman tadi dengan kebaikannya, dengan beriman itu maka Allah akan menjamin dengan surga. Tapi orang yang dikasih umur 60 tahun karena dia kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dia masuk neraka." Kemudian orang sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, begitu beda jauh, begitu berbeda yang sangat fundamental antara yang satu dengan yang sama-sama dikasih oleh Allah umur 60 tahun, yang satunya beriman masuk surga, yang satunya kufur kepada Allah masuk neraka. Begitu jauhnya bedanya." Rasulullah hanya menjawab begini, singkat itu. Iya, yang satu tadi dikasih oleh Allah umur 60 tahun, dia beriman kepada Allah. Kalau dia dikasih umur oleh Allah 1000 tahun, maka orang yang beriman akan bertambah kebaikannya. Akan bertambah kebaikannya. Seandainya orang yang umur 60 tahun yang kufur tadi dikasih oleh Allah umur 10.000 tahun, juga semakin bertambah keburukan dan semakin bertambah kejahatan yang ditimbulkan. Kenapa? Makanya Rasulullah mengatakan, ya, kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah, nanti di yaumil akhirah ya, silahkan dia meminta pahala kepada yang lain. Ya. Kalau dia beriman, kalau tidak beriman kepada Allah, gimana minta pahalanya kepada Allah? Ya. Jadi hadirin, inilah betapa mahalnya iman itu. Makanya kalau seorang ceramah selalu mengatakan bahwa modal dan harta tertinggi itu adalah iman. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa iman kepada Allah adalah merupakan dasar dari nilai. Jadi kalau angka itu ada 1, 0, 0, 0, 0 berapapun. Ya. Ya. Ketika tidak ada angka satunya, 0, 0 berapapun juga nggak ada nilai. Jadi yang mendasarinya itu adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi titik pokok, ya, yang melandasi perubahan kehidupan manusia. Mungkin banyak yang bertanya, gimana kalau orang kufur atau orang yang tidak beriman kepada Allah melahirkan karya-karya besar? Itu hanya Allah yang tahu. Tapi berdasarkan kepada ini bahwa ini adalah titik pokok untuk semua kebaikan. Kemudian yang kedua, ya, lanjutan dari itu adalah pokok kebajikan kedua adalah iman masih, yaitu iman kepada hari akhir. Di ayat ini tidak lalu iman pada malaikat, iman pada hari akhir nomor dua diposisikan. Ya, man amana billahi wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Ini posisi kedua kalau menurut ayat ini. Percaya kepada hari akhir itu akhirnya adalah percaya, yakin kepada keadilan Tuhan yang mutlak dalam segala pembalasan nanti di yaumil akhirah. Ya. Dia percaya mutlak akan keadilan Allah, bahwa hidup ini bukanlah suatu yang sia-sia. Ya. Bukan kesia-siaan hidup ini. Kebaikan tentu akan mendapatkan balasan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan, kata Allah. Tidak ada balasan bagi kebaikan selain kebaikan. Jadi iman kepada hari akhir ini sekaligus menjadi kelanjutan dari iman kepada Allah, bahwa inti iman ini kepada yang gaib ini, yaitu kepada datanya hari akhir. Dalam pandangan orang yang beriman, hari akhir itu bukan sesuatu yang jauh, ya. Hari akhir itu adalah dekat. Seperti dalam pandangan mata. Kenapa? Karena Allah sedang menceritakan dan banyak menyertakan kehidupan akhir ini dengan begitu jelas, bagaimana kehidupan di neraka itu. Dengan segala azabnya, mereka di neraka itu memakan nanah dia sendiri. Kemudian panas, lapar, bertahun-tahun. Itu kan Allah menggambarkan bahwa kehidupan akhirat itu nyata. Tapi bagi orang lain kan, kalau orang yang nggak beriman tuh seakan-akan itu masih panjang, masih jauh, masih kapan gitu.
Kalau orang yang beriman tidak, hadirin. Hari akhir itu di depan mata. Hari akhir itu adalah nyata. Hari akhir itu adalah suatu yang tergambarkan dalam benak kita karena Allah menceritakan bagaimana kehidupan di dunia, bagaimana kehidupan di surga nanti dengan segala kenikmatan. Ya. Hum wa azwajuhum fi dirarin alal araiki muttaqiun dalam surat Yasin yang sering gitu. Mereka dan pasangan-pasangan mereka itu duduk dengan santai di atas dipan-dipan di surga. Salamun alaikum. Allah mencapa mereka dengan ucapan kesejahteraan atas kamu. Jadi gitu. Yakin kepada hari akhir bagi orang yang beriman itu bukan sesuatu yang masih jauh, tapi sangat dekat. Sangat dekat. Apalagi Allah menggambarkan kehidupan akhir. Nah, di kehidupan akhir itulah kita yakini bahwa adanya pembalasan, adanya keadilan. Karena kita iman kepada hari akhir seperti itu, maka kita bersemangat itu melakukan kebaikan itu. Maka mengapa kita harus bersemangat beramal soleh? Karena kita yakin akan kehidupan akhir. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, dan kehidupan yang akhir itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Karena disitulah akan adanya keadilan. Kalau di akhirat ini kan nggak ada keadilan. Coba. Makanya ketika kehidupan akhir ini saya masih teringat ketika saya diskusi dengan ngobrol ringan dengan profesor saya waktu saya studi di Jerman itu. Profesor saya namanya Richard Sikora ya. Ya dia mengatakan saya orang orang Katolik tapi dia juga tidak rajin-rajin amat gitu. Pernah diskusi dengan saya, Nif, kamu percaya nggak ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, kehidupan akhir? Kaget juga saya ditanya gitu oleh profesor saya. Oh, saya jawab, saya percaya sekali, Prof. Pertama karena memang agama saya mengatakan bahwa itu inti dari fondasi dari keimanan seorang yang beriman, seorang Muslim. Dan yang kedua, alasan kedua adalah saya percaya bahwa kehidupan akhir ini akan ada karena di kehidupan itu ada kehidupan yang benar-benar akan Tuhan menegakkan keadilan. Karena keadilan yang esensi yang sebenarnya itu keadilan dari Tuhan. Sekarang ini kan keadilan bisa dibeli, Prof. Banyak orang yang salah dengan uang dia bisa beli keadilan. Dia bebas dari hukuman. Tapi banyak orang yang benar tapi nggak punya uang dia dihukum. Itulah keadilan semu, ya. Jadi nggak hanya pseudo-science, tapi kesemuan ini juga dalam kehidupan dunia ini banyak sekali yang semu. Ya. Apa jawab profesor saya? Profesor saya bilang begini, ya make sense sih, ya mestinya begitu sih, ya. Tapi saya nggak mau mikirin itu karena itu terlalu jauh, terlalu berat saya bilang. Jadi profesornya bilang, wah saya nggak mau mikirin itulah kehidupan dunia akhirat itu, terlalu jauh, terlalu berat, ya. Nggak nggak mau mikir itu. Itu profesor saya. Ternyata hadirin, ya percaya kepada ada akhir kan kita percaya pada kehidupan akhir itu adalah sebuah kenikmatan karena tidak semua orang mampu berpikir itu. Makanya orang yang tidak percaya pada akhir itu kan seenaknya hidup di dunia ini, ya sering melanggar aturan-aturan Allah. Ya, naudzubillah. Ya. Padahal dia tahu bahwa akan ada kehidupan akhir yang kehidupan yang penuh dengan keadilan. Ya, makanya iman kepada hari akhir ini harus benar-benar menjadi landasan kuat. Bahkan sebagai seorang yang beriman, kepercayaan kepada hari akhir ini harus jadi orientasi kehidupan kita. Jadi kita ini orientasinya bukan dunia hadirin. Orientasi kita ini akhirat. Karena di sanalah tempat kembali kita. Jadi tempat kembali kita selama-lamanya itu akhirat. Itu tempat kembali. Ya kan? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jangan seperti itu. Kalau orang munafik, orang kafir itu Allah menandakan seperti summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu buta, mereka itu tuli, ya. Mereka itu tuli, mereka itu bisu. Padahal kan nggak bisu sebetulnya kan. Orang itu bukan tuli bisu secara lahiriah, matanya normal, telinganya normal, ya kan. Semuanya normal, mulutnya normal. Tapi Allah mengatakan sumum, bukmun umyu. Mereka itu bisu, tuli dan buta. Padahal fahum la yarji'un, padahal mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kembali kepada Allah itu adalah mereka itu nanti akan dihidupkan nanti di yaumil akhirah dan akan mendapatkan keadilan.
Itu esensi ya. Jadi iman kepada hari akhir ini haruslah menjadi orientasi kehidupan seorang mukmin. Makanya orang yang iman kepada hari akhir, orientasinya kehidupan akhirat, pasti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah masih iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat ini urutan ketiga dalam ayat ini. Karena iman kepada malaikat itu sebenarnya iman kepada makhluk yang gaib yang selalu mengawasi setiap kehidupan manusia. Hadirin, iman kepada malaikat ini harus kita rasakan dalam kehidupan kita ini. Bahwa kita ini selalu diawasi oleh malaikat. Ya. Memang eh, ini berat gitu, karena inti keimanan umumnya adalah kepada yang gaib. Ketika kita meyakini, merasakan bahwa kita ini diawasi oleh malaikat, kehidupan kita ini disupport oleh para malaikat, dibantu oleh para malaikat, ya, ditolong oleh para malaikat, diawasi oleh para malaikat. Paling enggak kan ada malaikat raqib dan atid kanan dan kiri yang selalu mengawasi. Merasa kehadiran malaikat dalam kehidupan kita itulah yang membuat kita berbuat baik. Itulah pokok-pokok kebaikan. Ketika orang merasa bahwa malaikat nggak hadir, nggak ikut mengawasi, ya, di situ ya nggak akan ada kebaikan karena merasa bahwa Tuhan tidak hadir. Padahal Allah mengirim para malaikat ini dan malaikat ini mencatat semua yang tidak ada satupun yang tidak dicatat oleh para malaikat. Dia makhluk yang tidak membutuhkan makan dan minum, nggak membutuhkan istirahat lah istilahnya malaikat. Dia adalah makhluk yang selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi malaikat raqib dan atid ini nggak istirahat itu. Kita istirahat, malaikat tidak. Dia mencatat semua yang kita lakukan, hadirin. Makanya iman kepada malaikat itu dalam perspektif keseharian kita adalah merasa malaikat itu hadir mengawasi kita, merahmati kita, ya, bahwa malaikat itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita. Dan nanti tugas malaikat yang lain masih banyak kan di yaumil akhir. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah iman kepada kitab dan nabi-nabi utusan Allah. Ini adalah pokok keimanan yang berikutnya, yaitu iman kepada kitab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, menurunkan kitab yang menjadi pedoman. Dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, membawa kitab itu, menerangkan, menjelaskan dengan gamblang, menyampaikannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena Nabi itu adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Para malaikat itu adalah tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan ayat-ayat Allah atau kitab-kitab Allah. Dengan begitu tugas para nabi itu membersihkan jiwa-jiwa manusia. Jadi iman kepada kitab dan nabi-nabi utusan Allah itu percaya kepada risalah yang dibawa oleh para nabi. Yakin para nabi itu utusan Allah, datang kepada kita untuk membimbing kita, membawa risalah berupa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu percaya kepada nabi adalah bagian dari pokok keimanan, pokok kebajikan. Bagaimana kita akan mengerti kebajikan kalau nggak dicontohkan oleh para nabi? Kita tahu tentang hakikat kebaikan karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menanamkan kebaikan, mencontohkan kebaikan kepada kita, hadirin. Dan iman kepada kitab dan nabi-nabi utusan Allah ini juga menggambarkan bahwa eh, adanya kesatuan manusia, keesaan Tuhan, kesatuan agama dan kesatuan manhaj ilahi. Perasaan seperti ini akan mempunyai nilai tersendiri dalam perasaan seorang mukmin sebagai pewaris terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, pewaris risalah Nabi. Jadi, semua Nabi ini karena datang dari Allah dan diutus oleh Allah yang satu,
Maka sebetulnya utusan atau apa namanya perintahnya adalah sama. Esensi semua nabi itu memerintahkan tauhid. Tidak ada satupun nabi yang risalahnya bertentangan. Semua nabi itu ya perintahnya sama. Risalahnya yang dibawa sama. Risalah utama adalah mengajak kepada umatnya untuk bertauhid, untuk bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan yang lain. Apa itu yang diajarkan? Nah, ini berikutnya, ya. Jadi nabi ini sudah istilahnya itu sudah menerjemahkan perintah dan kitab itu dalam contoh yang real. Subhanallah. Makanya dalam berislam itu saudara, hadirin jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, berislam itu adalah intinya mengikuti orang-orang yang telah diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah. Siapa itu? Yaitu para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jadi kita ini sudah gampang. Berislam itu paling gampang. Kenapa? Sudah ada tuntunannya, sudah ada risalahnya, sudah ada penunjuk jalannya, sudah ada teladannya, ya, sudah ada manhajnya, sudah ada aturannya, sudah ada kurikulumnya. Tinggal mengikuti kita ini. Itu kok, ya, kok berat amat? Tidak, nggak ada yang berat. Yang berat itu adalah kita tidak mampu untuk melawan hawa nafsu. Itulah berislam. Makanya iman kepada kitab dan nabi utusan Allah. Saya harus menyampaikan ini karena memang tentang keimanan ini memang harus kita ulang-ulang hadirin. Ya. Jadi supaya ini tidak hanya dihafal gitu ya, iman kepada Allah. Apa esensinya? Apa makna iman kepada Allah dalam kehadiran kita ini, dalam kehidupan kita ini? Iman kepada hari akhirat itu apa dampak dan apa yang kita rasakan dan yang dapat menjadi apa ya, yang dapat menguatkan dalam kehidupan kita di ini. Terus begitu. Makanya iman kepada kitab Allah itu dan kitab dan kepada nabi utusan Allah ini adalah bahwa semua nabi itu adalah satu kesatuan, ya kan? Kayak mata rantai yang nggak terpisah. Karena itu nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya, khatamun nabiyyin, sebagai nabi terakhir yang diutus itu adalah menyempurnakan, merangkum, melanjutkan, merasuskan risalah-risalah. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah pengikat semua kesatuan, menyatukan seluruh manusia dalam ikatan yang benar, ikatan pada Allah SWT. Nah, hadirin, kemudian berikutnya adalah pokok kebaikan yang berikutnya, pokok kebajikan adalah yaitu memberikan atau mendermahkan harta. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Memberikan harta yang dicintai dan yang dibangga-banggakan itu kepada, nah ini, dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian wabnas sabil wasailin wa firriqab. Ini yang luar biasa. Jadi pokok kebaikan itu gak hanya iman, iman dan amal soleh. Dan amal soleh tertinggi ternyata di sini urutan ya, kalau kita lihat urutan di ayatan 177 adalah mendermakan harta. Jadi ini nggak termasuk zakat ya, ini mendermakan harta. Ini adalah wilayahnya infak ini. Mendermakan harta yang dicintai dan dibanggakan. Ini masuk infak dan zakat. Karena zakat nanti ada perintah lagi, kan? Ada wa aqamas shalah wa ataz zakat. Tersendiri justru. Kenapa? Karena memang esensi dari kebaikan itu adalah kesediaannya untuk dapat apa ya, dapat melepaskan hawa nafsu dan kecintaannya kepada harta, kepada yang lain. Jadi belum dikatakan kebaikan kalau kita belum mampu untuk dapat menginfakkan, memberikan, menematkan harta yang dicintai dan yang kita cinta-cintai, yang kita bangga-banggakan. Belum. Kalau kita masih orientasinya harta saja, ya, tapi lupa untuk dan harta yang kita berikan itu harta yang terbaik. Makanya kalimatnya wa atal mala ala hubbihi. Harta yang harus diberikan itu harta yang dicintai. Berarti harta yang terbaik, bukan harta yang nggak kita sukai.
harta yang masih kita senang. Kepada siapa? Nah, urutan ini ada urutan ternyata. Memberikan harta yang kita cintai yang terbaik pertama itu urutan pertama ada kerabat. Ayat ini jelas dalil kurba. Kerabat itu apa sih? Kerabat itu adalah orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, kerabat terdekat adalah kepada anak, saudara, orang tua tentu ya orang tua dulu kepada orang tua, pada anak, pada saudara, kerabat itu lebih didahulukan. Saya mendapatkan penjelasan kenapa? Karena begini, kerabat ini adalah orang yang harus menjadi tanggung jawab kita dulu. Sampai dikatakan salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan yang ditulis oleh Profesor Dr. Almarhum ya Allahumma yarham Yusuf Qaradawi, dia katakan langkah utama mengatasi kemiskinan itu adalah menumbuhkan tanggung jawab kerabat kepada sesama kerabatnya. Karena gini, jangan sampai kita ini punya kerabat, kita mampu, punya kerabat yang nggak mampu, tapi kerabat yang nggak mampu itu malah disuruh orang lain untuk membantunya, atau dia mampu, tapi malah minta kepada lembaga zakat gitu untuk membantu. Padahal dia mampu. Nah ini tidak, bukan itu Islam itu. Islam itu adalah kita kalau punya justru mendahulukan kerabat. Kenapa? Karena kerabat ini adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita seharusnya. Ibu bapak, siapa sih yang tidak bisa? Siapa yang memungkiri? Siapa sih yang paling berjasa dalam kehidupan kita ini? Tentu yang paling dekat adalah kerabat itu adalah ayah dan ibu kita. Karena itu mereka lah yang paling pertama layak untuk mendapatkan harta dari kita. Hadirin. Karena itu berbahagialah kepada Ananda, pada jamaah yang masih mempunyai keluarga. Ini kesempatan baik Anda untuk berbuat baik. Ya. Memberikan harta, meneruskan harta kepada kerabat. Kenapa? Karena memang eh, ini adalah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi ukuran kita mendapatkan kebajikan itu adalah kerabat. Jadi kerabat ya, itu urutan pertama yang apa namanya? Yang harus diperhatikan, ya. Jadi apa ya? Ini yang sering terjadi justru kita ini malah sesama kerabat itu saling bermusuhan, ya. Yang paling nampak itu banyak sekali terjadi permusuhan dan apa ya itu terjadi justru antar kerabat dan justru puncaknya masalah harta. Apalagi kalau sudah bicara soal warisan, ya. Pembagian warisan itu tidak sedikit antara keluarga kerabat itu malah justru yang seharusnya paling dekat, ya, yang seharusnya paling saling menyayangi, paling saling mencintai, paling saling memberi, justru malah saling bermusuhan. Na'udzubillah. Moga-moga kita orang-orang yang paham beriman ini harus ini. Bahwa seburuk-buruk kerabat itu adalah ini. Kita harus mengingatkan. Kecuali kalau memang mereka sudah tidak mau lagi diingatkan. Mereka sudah tidak lagi di ini. Kalau sudah itu ya berlaku ya. Ya. Kerabat itu kan ada yang kerabat yang beriman ini. Kisah Nabi Nuh misalnya kepada anaknya ya. Sampai dikatakan Nabi Nuh begitu sayang pada anaknya, tapi karena anaknya nggak mau beriman, ya, laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu Nuh, padahal anaknya gitu. Demikian juga Nabi Lot dengan istrinya yang kufur, walaupun istri-istrinya ya kan kerabat. Jadi kisah-kisah seperti Nabi Ibrahim kepada bapaknya, Nabi Ibrahim sampai sayangnya kepada ayahnya kan, sampai memintakan ampun kepada Allah agar mengampuni dosa ayahnya. Tapi ditegur oleh Allah, wahai Ibrahim, ayahmu itu adalah musuh Allah. Begitu dikatakan begitu ya Nabi Ibrahim berhenti, nggak mendoakan. Tapi kalau kerabat kita ini kerabat orang-orang Muslim, kita wajib mendakwai. Nah, cara mendakwai itu adalah yaitu dengan memberikan harta. Kita ini sering gitu ya kepada kerabat itu hanya menceramai aja, ngomongin aja, ini tapi tidak memberikan harta. Itu yang membuat mungkin kerabat itu tidak saling mencintai. Justru antar kerabat itu saling mencintai. Hadirin.
Ini banyak kalau dibahasnya. Karena apa? Karena kalau setiap Muslim punya tanggung jawab untuk em, apa ya, membantu kerabatnya, maka sebetulnya kita ini sudah membangun bangunan Islam. Kenapa? Karena kita telah memperkuat kerabat-kerabat kita yang Muslim itu, kita kuatkan ya dengan mendonorkan harta. Kenapa? Karena pondasi masyarakat itu kan di keluarga. Kalau keluarga besar kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling memberi, orang saling membantu, maka dan itu perintah agama, memang perintah Islam mendahulukan kerabat di dalam hal membantu. Ya. Baru kemudian ya, ini panjang ini, yang jelas mendermakan harta kepada kerabat ini dalam konteks sosial lebih besar adalah menjadi pondasi penting dalam membangun sebuah masyarakat. Karena masyarakat sebetulnya terdiri dari keluarga-keluarga. Keluarga yang kuat, masyarakat yang kuat. Makanya ada sebuah anekdot ya, ketika kalau nggak salah Presiden Amerika ya, ya saya lupa namanya siapa itu. Ketika dia begitu dipilih oleh terpilih menjadi presiden, dia katakan bahwa Amerika ini maju tidaknya Amerika ini bukan tergantung gedung putih katanya dia, bukan tergantung semata-mata gedung putih, maksudnya tergantung saya sebagai presiden. Tapi Amerika ini maju atau tidak tergantung dari kalian, keluarga-keluarga ini. Karena keluarga-keluarga ini adalah fondasi. Sungguh pernyataan yang benar sekali karena Islam telah menempatkan kerabat menjadi fondasi penting. Makanya memberikan harta pun yang kita cintai itu urutan pertama pada kerabat. Baru yang kedua anak yatim. Ya kan? Anak yatim ini kalau dalam ayat ini posisi kedua. Ya. Jadi anak yatim ini hadirin menjadi tanggung jawab kita. Sampai Rasulullah berkali-kali mengatakan, anak yatim dan aku itu seperti dua jari. Ya kan? Jadi berarti berbarengan. Siapa yang mencintai anak yatim, mencintai aku. Ya kan? Bukan karena Rasul itu yatim. Rasul memang yatim. Rasul itu yatim. Ya. Karena apa? Karena ya yatim ini kan berarti orang yang tidak memiliki ayah dan ibu atau yang telah ditinggal oleh orang-orang yang menyayanginya. Siapa lagi yang tidak yang menyayangi mereka kalau bukan kita? Karena itu anak-anak yatim ini adalah harus setiap muslim bercita-cita untuk memberikan mendidik. Saya senang sekali banyak sekali kaum muslimin yang perhatian pada anak yatim ini. Dan ini memang menjadi urutan kedua. Ya. Kemudian yang ketiga fakir miskin atau orang-orang miskin, ya, fakir miskin urutan tiga. Nah ini jadi kerabat urutan pertama yang harus jadi prioritas kalau kita mendapatkan hal yang kita. Yang kedua anak yatim. Kemudian yang ketiga fakir miskin. Kenapa fakir miskin urutan ketiga? Karena fakir miskin ini memang orang yang termasuk yang harus kita santuni, harus kita perhatikan, bahkan menjadi pokok yang ketiga. Setidaknya kenapa? Karena orang fakir miskin ini ukuran dalam Islam dia mempunyai ya masih punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Dia punya keluarga masih ya. Ya tapi kalau anak yatim nih. Nah, baru kemudian para musafir ya, ini juga penjelasannya panjang. Musafir ini adalah ibnu sabil ya. Orang yang dalam perjalanan dalam kebaikan. Orang yang berjalan dalam mencari ilmu, memberikan beasiswa. Orang-orang yang memang layak untuk kita bantu karena dia dalam perjalanan dalam kebaikan. Perjalanan dalam kebaikan. Yang paling nyata, dulu itu kan Ibnu Sabil itu memang orang-orang yang merantau dalam kebaikan, mencari ilmu, kemudian berdakwah. Mereka adalah hidupnya benar-benar untuk menghidupkan agama Allah, menyebarkan risalah Islam, menyebarkan agama. Ini orang-orang Ibnu Sabil ini yang harus kita santuni. Lalu peminta-peminta. Nah, peminta-minta ini memang banyak perdebatan. Apakah yang minta? Karena gini, dalam Islam itu jelas, ya kan? Kita emang ingin menghilangkan peminta-minta ini. Karena dalam pandangan agama ini, orang yang meminta itu adalah orang yang benar-benar butuh, gitu. Ya, orang karena peminta ini seharusnya adalah orang-orang yang memang membutuhkan dan sebetulnya orang-orang itu tidak ingin meminta kalau
tadi, kalau orang tuh tahu gitu ya, sehingga nggak sampai meminta orang-orang ini. Ya, mungkin dari fakir, mungkin dari anak yatim yang meminta ini, ya kan? Mungkin dari musafir. Jadi peminta-minta ini dalam pandangan agama bukan profesi ya, tapi peminta-minta ini dia melakukannya karena sangat terpaksa. Karena mungkin negara lalai, tidak termonitor, sehingga dia harus meminta. Karena kalau tidak begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Islam sebetulnya sangat tidak, ini termasuk meminta-minta ini termasuk yang hal yang makruh yang tidak disukai oleh Allah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa para peminta-minta ini hendaknya eh, berhenti ya dari meminta-minta, karena baik diberi maupun tidak diberi adalah hal yang harus dihindari. Nah, sekarang ini kan banyak peminta ini kan peminta-minta yang profesional ya. Jangan sampai kita punya tapi meminta-minta. Nah, ini udah nggak benar ini. Ya kan? Nah, hadirin, ini adalah pokok-pokok kebaikan. Saya harus menyampaikan ini panjang lebar. Moga-moga kita bisa mencerna ini. Karena waktu insya Allah akan saya lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Eh, kita masih akan membicarakan, mendiskusikan tentang tema yang menurut saya sangat penting. Saya sendiri juga teringat dengan membahas ayat ini selalu mengingatkan pada diri saya pribadi, ya Allah, Allah telah menunjukkan kepada kita tentang pokok-pokok kebaikan dalam hidup ini. Nanti di bawah ini, ya. Jadi pokok-pokok kebaikan itu banyak sekali dalam kehidupan kita ini. Masya Allah, karena itu moga-moga kita ini selalu dalam lingkaran kebaikan. Kita harus selalu berusaha pada lingkaran kebaikan, lingkaran amal soleh. Ya, jangan sampai kita naudzubillah ada dalam lingkaran kejahatan. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan, insya Allah. Moga-moga Allah memberikan kesempatan pada kita. Saya akhiri sampai di sini. Eh, saya kembalikan kepada eh, siapa ini, Mas Eksan ya. Baik, Ustaz. Syukron jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya sangat luar biasa. Eh, baik, karena penyampaian materi dari Ustaz sudah selesai, maka kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi peserta kajian yang hendak ingin ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan tadi, bisa langsung raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya atau bisa diketikkan di kolom chat. Dari peserta kajian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada pertanyaan, bisa langsung raise hand, sampaikan pertanyaannya dan atau bisa diketikkan di kolom chat. Baik, Ustaz, di sini ada pertanyaan di kolom chat Ustaz dari Akhina Muhammad Narazaki. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mengatasi rasa lemah saat beribadah Ustadz? Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz atas pertanyaan dari Akhina Nara. Iya, eh, baik, terima kasih. Eh, tadi siapa namanya, Mas?
Narazaki, Ustaz. Mas Narazaki ya, betul sekali itu adalah salah satu tantangan besar yang sering kita hadapi adalah yaitu eh, bagaimana mengatasi apa ya sifat lemah ya, malas ya. Bagaimana itu terjadi? Ya jawabannya cuma satu, harus dilawan ya kan. Jadi Mas Narazaki, jamaah sekalian, itu adalah pasti. Sampai Rasulullah sendiri dalam tiap pagi kan doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajal wal kasal. Ya, Rasulullah saja meminta berlindung kepada Allah dari sifat malas, bakhil, kemudian apa namanya lemah, ya. Itu diminta oleh Rasul. Kenapa? Karena memang itu akan datang dan satu-satunya kita lawan. Dengan cara apa tadi? Ya kan? Kalau kita beriman kepada hari akhir, kita akan mati, kita akan mendapatkan keadilan. Mengapa kita tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan? Satu-satunya hanya kita lawan, ya kan? Nggak ada obat yang lain. Cara melawannya adalah yaitu janji Allah yang pasti tadi, ya, yaitu janji kepada hari akhir. Ini akan menguatkan kita, ya, Mas Narasi dan jamaah sekalian, ya kan? Dan memang sifat malas ini pernah Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda begini, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan Allah Rasulullah sendiri mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah itu juga masih lebih baik daripada yang tidak beriman. Tapi kalau mukmin itu kuat, itu lebih baik. Kenapa? Karena mukmin yang kuat itu akan lebih banyak memberikan manfaat. Kuat imannya, kuat fisiknya, ya. Fisik itu penting ya. Makanya Islam itu kan memperhatikan soal makanan. Kuat akhlaknya, kuat ilmunya. Kalau kuat itu lebih banyak memberi. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis berikutnya, wala ta'jiz, jangan kamu bersikap lemah. Jadi lemah itu begini seringnya. Kadang-kadang orang itu merasa lemah karena sikapnya sendiri melemahkan diri, menganggap dirinya rendah. Islam melarang kita ini merendahkan diri kita sendiri. Ya, jangan merendahkan diri sendiri. Jangan menganggap orang lain itu hebat dan kita lemah. Dan juga jangan menganggap bahwa musuh itu lebih hebat. Wah musuh ini nggak terkalahkan. Itu juga sikap lemah itu. Nggak boleh orang Islam menganggap bahwa musuh itu hebat, nggak terkalahkan. Kita ini lemah. Itu tidak boleh. Karena sifat lemah dimulai dari perasaan. Perasaan merasa diri lemah. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah yang sama. Sama kita ini, ya, nggak ada bedanya. Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Orang Barat, orang bule sama hadirin. Tapi motivasi mereka yang membuat mereka bersemangat. Loh, untuk keburukan saja mereka bersemangat kok. Masa kita untuk kebaikan yang jelas dijanjikan oleh Allah kok kita lemah. Gitu ya Mas Nazaraki yang tadi kita semua, kita semua berdoa. Tiap pagi Nabi itu berdoa. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat bakhil. Masya Allah itu tiap pagi kita harus doa itu. Karena itu bahaya sekali kalau itu masuk ke kita. Harus kita lawan habis. Ya kan? Tidak ada cara lain, nggak ada obatnya lah istilahnya. Obatnya cuma satu, kita harus bersemangat. Bersemangatlah mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, sekecil apapun. Makanya, supaya antum itu tidak lemah, antum harus selalu dalam lingkaran kebaikan. Jangan dalam lingkaran kejahatan. Harus keluar itu dari lingkaran kemunafikan. Mungkin itu jawaban saya ya. Moga-moga. Ini ada Mas apa ini? Ada Mas Usu ya. Ihsan. Iya, Ada Mas. Pindi saya. Mas Pindi. Iya, boleh? Fadol. Baik. Ya. Makasih, Prof. Saya Pindi dari USU nih. Kebetulan tadi baca flyernya. Saya mau tanya mengenai salam yang
sekarang ini kan kalau kita lihat dalam momen-momen pertemuan, ya, salam kita ini bukan hanya Assalamualaikum, tapi ada pengpengan lainnya nih sekarang. Nah, menurut Ustadz sendiri bagaimana sikap kita sebaiknya dalam mengucapkan salam yang sekarang ini ada salam, salam kebaikan, segala macam lah. Mohon pencerahan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Pindi. Ya, ini juga banyak menjadi ini ya. Saya harus mengatakan bahwa perintah menyebarkan salam itu perintah Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, itu Nabi bisa berceramah. Berceramahnya itu singkat. Ya ayuhan nas afsus salam. Ya. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Gitu kan ya ceramahnya. Manusia sebarkanlah salam. Perintahnya kepada seluruh manusia. Manusia sebarkanlah salam. Itu perintah itu. Jadi menyebarkan salam. Nah, salam di sini ada dua pengertian. Ya. Pertama adalah salam dalam artian menyebarkan salam seperti kita Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya Nabi itu adalah orang yang paling selalu mendahului salam. Karena memberikan salam itu adalah sunnah, tapi menjawabnya wajib. Jadi karena Nabi itu nggak pernah didahului, mesti selalu Nabi yang memberikan salam dulu. Karena salam ini adalah doa. Semoga keselamatan, kesejahteraan atas kamu. Ya kan? Nah, salam ini itu sudah salam yang universal gitu sebetulnya. Ya kan? Jadi tidak perlu tambahan-tambahan itu karena nggak ada maknanya. Bahkan kalau yang sekarang ini apa ya biasanya disampaikan itu para apa namanya MUI sendiri mengatakan bahwa itu adalah bisa jatuh kepada kemusyrikan karena memang ucapan-ucapan selain assalam dan tambah-tambahan itu kalau diyakini itu bisa menjadi jatuh kepada kekhawatiran kepada kesyirikan. Makanya harus dihindari. Jadi salam ini sudah universal. Mas Bindi, saya ingin cerita ketika saya di Jerman, ya, ketemu dengan profesor saya, itu kami waktu itu bimbingan profesor saya itu ada 16 orang, 3 di antaranya Muslim. Nah, biasa kan kalau di Jerman itu kalau greeting kalau pagi kan ya Guten Morgen gitu kan ya, Guten Guten Tag kalau siang. Tapi saya dengan teman saya yang Muslim yang dari Mesir itu, Mahdi, dan teman saya yang dari Lebanon itu, saya tambah kalau ketemu dia Guten Guten Morgen, das Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ngomongin keras saja. Waalaikumsalam warahmatullah. Dia ngomong juga jawab. Lama-lama profesor saya nanya itu kan. Nif, itu kamu kalau pagi ngucapin apa itu ke Mahdi? Ya kan? Oh, kaget saya profesor negur gitu. Oh iya Prof, kalau saya ketemu dengan Muslim, itu sama Muslim diperintahkan untuk mengucapkan salam. Apa itu artinya? Assalamualaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan, keberkahan atas kamu. Kaget profesor saya. Bagus sekali itu ucapan. Hebat sekali itu ucapan. Ucapan itu kok membangun optimisme, memberikan semangat. Kalau Guten Morgen, Guten Tag itu kan kering gitu, nggak ada maknanya. Itu profesor saya sampai kaget. Profesor saya kok bilang begitu gitu ya. Jadi gitu Pak Bindi. Jadi nggak perlu ada ucapan-ucapan lain. Jadi menyebarkan salam itu kita ini. Kenapa? Karena dalam hati kita, ketika kita mengucapkan salam, itu sebetulnya kita mendoakan dengan tulus pada saudara kita. Nah, makna kedua, salam itu adalah yaitu menyebarkan kedamaian dalam arti luas. Makanya gini, kalau orang memberikan salam, nih saya ketemu Mas Pindi, saya Assalamualaikum. Sebetulnya saya menjamin Mas Pindi selama dengan saya Anda damai, selamat. Jangan sampai Assalamualaikum terus nyuri gitu. Assalamualaikum ya, terus nipu gitu. Itu bukan Assalamualaikum yang benar. Jadi Assalamualaikum itu ketika saya memberikan salam, maka saya menjamin kepada Anda selama dengan saya, Anda bebas dari gangguan saya. Gitu Mas Pindi. Maknanya dalam sekali. Saya salam kepada Mas Ihsan ini. Saya menjamin selama dengan saya Anda selamat, nggak dari gangguan saya. Tapi dari orang lain ya kita bareng-bareng gitu ya, nggak jamin saya. Tapi ini, jangan nanti Assalamualaikum, kalimatnya bagus, ininya bagus, taunya nipu gitu. Gitu Mas Pindi, singkat. Terima kasih, Prof.
Baik, syukran jazakallah khair Ustadz Bunif atas jawabannya dan juga Pak Pindi atas pertanyaannya. Mohon izin Ustadz di sini di kolom chat juga ada pertanyaan. Pertanyaannya dari Ibu Elvi Anissa Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan perbedaan amal kebaikan dan amal bermanfaat. Kadang manusia non-muslim melakukan. Matur suwun, salam hormat. Itu Ustadz pertanyaan Ustadz. Ya, Mbak Elvi, ini Profesor Elvi, ini adik adik kelas saya ini, sama-sama kami dari beliau guru besar di Malang nih, ya. Syukron Mbak Elvi, ya. Ya, Ji, eh, sama-sama. antara amal kebaikan dan amal yang apa namanya bermanfaat, ya. Jadi amal kebaikan, ya, itu kalau dalam definisi dalam Islam itu adalah pasti bermanfaat. Tapi yang bermanfaat belum tentu bernilai kebaikan. Walaupun Allah selalu Rasulullah mengatakan kepada kita semua orang mukmin itu dalam kisah dalam perintahnya, ikhris ala ma yanfa'u. Ciri orang yang beriman itu adalah ikhris ala ma yanfa'u. Bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sebetulnya dalam pandangan kita bermanfaat dan baik sama jadinya ya. Ya, bermanfaat dan baik itu sama. Karena perintahnya Nabi, ikhris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kamu dalam melakukan amal-amal yang bermanfaat. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang bermanfaat pada dirinya. Nah ini penting. Perintah Nabi ini luar biasa. Kita disuruh bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah kebaikan, yang baik. Karena yang baik bagi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, membaca, menulis. Jangan sampai mahasiswa ini menyia-nyiakan waktu. Ya kan? Kemudian juga berbuat baik semua ini. Nah, hanya saja begini, kalau harus dibedakan pun, dalam pandangan kita sekali lagi tadi ya Bu, kalau dasarnya itu adalah iman kepada Allah, maka bermanfaat dan kebaikan. Nah, ikhris alama yanfa'uk ini, bersemangat dalam melakukan hal yang bermanfaat ini, berarti perintah agar kita selalu dalam menciptakan lingkaran kebaikan yang banyak. Ya, kita harus dalam lingkaran amal soleh, kita harus dalam lingkaran kebaikan. Banyak menciptakan lingkaran kebaikan yang mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang banyak itulah yang akan mendatangkan manfaat lebih lebih besar. Nah, kemudian memang ada orang yang bagaimana dengan orang non-Muslim? Ya, yang paling sering kalau mahasiswa nanya itu Thomas Alva Edison menemukan lampu. Dan lampu ini bermanfaat sekali. Wong kita ngaji ini pakai lampu. Apakah Thomas Alva Edison itu mendapatkan pahala? Saya nggak bisa menjawab. Itu urusan Allah. Tapi kriteria Allah jelas, ya kan? Bahwa amal-amal yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin, nggak ada nilainya. Apakah bagaimana nilai itu di hadapan Allah padahal manfaatnya besar? Hanya Allah yang tahu. Ya kan? Jadi eh, kita tetap harus melakukan perbuatan, menyuruh orang lain untuk melakukan apa namanya hal-hal yang bermanfaat. Tapi pahala itu urusan Allah. Makanya kita pun juga melakukan sesuatu itu bukan karena hitungan pahala. Karena kalau hitungan pahala, nanti wah baca la ilaha illallah dapat surga. Nanti nggak melakukan yang lain, gitu kan ya. Ya. Jadi eh, apa namanya terminologi eh, bermanfaat dan eh, amal-amal kebaikan dalam pandangan kita sebetulnya adalah sama karena setiap kebaikan sekecil apapun yang kita ciptakan baik sendiri maupun dalam lingkaran kebaikan yang bersama dalam suatu organisasi dalam ini intinya harus memberikan manfaat. Tapi manfaat belum bernilai sebagai kebaikan. Apalagi orang berikan harta, tapi hartanya dari harta yang nyuri gitu ya, harta dari korupsi, harta yang haram ya. Kan itu bermanfaat mungkin ya dalam arti. Tapi kan tidak bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diametralnya begitu ya Mbak Ano ya, Prof Elvi ya. Nah, makanya Ji, kemudian yang kedua kan perintah Nabi itu selain ikhlis amama yanfa'uk, yang kedua adalah wasta'in billah. Mintalah selalu pertolongan kepada Allah. Jangan lupa hadirin, kita ini lemah. Kita ini selalu minta kepada Allah. Makanya senjata utama orang mukmin itu berdoa. Itulah senjata para nabi, para sahabat, para shodiqin. Jangan pernah lelah berdoa.
Jangan meremehkan doa. Berdoalah kepada Allah tiap hari. Bahkan jangan-jangan ibadah kita yang paling bernilai itu adalah doa. Saya senang di Indonesia ini masih selalu acara-acara diawali doa atau diakhiri dengan doa. Jangan-jangan doa itu yang bernilai ibadah dalam acara itu. Yang lain mungkin belum tentu. Dan yang terakhir tadi, wala ta'jiz. Jangan lemah. Tadi pertanyaan Mas Muhammad Narazaki tadi. Jangan lemah. Jangan sekali-kali kita ini menganggap meremehkan diri sendiri. Antum ini diciptakan, apalagi orang yang beriman. Antum itu a'launa. Mukmin itu lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa kita jadi merendahkan diri begini? Dan jangan juga menganggap orang lain hebat, gitu ya. Mungkin itu sedikit, mohon maaf nih Mbak Alfi, muka-muka menjawab apa yang